2 mungkin saya hanya bisa sampai jam 14.30 30 menit. Tadi bayangannya milihnya 13.30 tapi ternyata milihnya jam 14. Oke, enggak apa-apalah. Malah yudroku kuluhu la yudroku ba'duhu. Oke, minta tolong share screen disampaikan terkait dengan contoh desain penelitian eksperimen. Siapa yang siap? Sebelum saya tunjuk. Oke, Himmatul Azimah, tafadholi di share screen tugasnya, terus kemudian silakan dijelaskan dengan singkat. Habis itu kemudian saya komentari, dan setelah itu kita lanjut ke topik yang kedua tentang research and development. Saya itu tanya dulu sebentar. Guys. Ya, silakan. Ya? Belum kelihatan, masih hitam. Mohon maaf Ustadz, agak loading. Sudah terlihat, tinggal nunggu Oh ya. tinggal nunggu yang ditampilkan. Ya Allah, loading. Nah, ini Ustadz ya. Sudah kelihatan apa belum teman-teman? Sudah. Sudah. Ya. Di sini contoh dari penelitian eksperimen, yaitu judulnya efektivitas penggunaan media hot potatoes untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab di MTS Al-Hayatul Islamiyah Malang. Nah, di sini rumusan masalahnya ada 2 ya, dan bagaimana penerapan hot potatoes tersebut, dan yang kedua seberapa efektif penggunaannya. Tujuannya juga ada 2, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode tersebut dan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya. Kemudian madkhalul bahthi di sini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tajribi, yaitu eksperimen. Di sini yang digunakan modelnya yaitu kuasi eksperimen dengan control group design atau non-equivalent control group design. Di sini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak. Di desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak. Kemudian diberikan pretest terlebih dahulu. Kemudian diberikan pretest, setelah itu diberikan perlakuan, kemudian diberikan post-test. Jadi di sini soal pretest dengan soal post-testnya itu soalnya sama. Yang diberikan itu soalnya sama. Dengan ya pretest dengan post-testnya sama. Sampelnya di sini. Sampel di sini adalah populasinya adalah kelas 7 MTS Al-Hayatul Islamiyah, dan sampelnya adalah kelas 7A
untuk kelas eksperimen dan kelas 7B untuk kelas kontrol. Jam'ul bayanat. Ya. Jam'ul bayanatnya di sini adalah yang pertama adalah tes, yang kedua adalah observasi, yang ketiga angket tertutup, dan yang keempat adalah dokumentasi. Di sini ada rumus penghitungan angket ya. Ini rumus penghitungan angket. Yang P itu adalah presentasi. Maaf. Yang ini adalah presentase. Yang ini adalah ulangi jawaban. Yang N ini jumlah responden. Kemudian yang kedua analisisnya dihitung dengan melalui rumus t-test. Rumus t-test di sini, yang ini adalah skala rata-rata kelompok eksperimen. Yang ini adalah skala rata-rata kelompok kontrol. Dan yang ini nomor inti di semua hasil. Di semua hasil kelas eksperimen. Yang ini nomor inti di semua hasil kelas kontrol. Yang ini adalah jumlah siswa eksperimen dan ini adalah jumlah siswa kelompok kontrol. Nah, jadi analisisnya menggunakan rumus angket tadi dan juga dianalisis dengan menggunakan rumus t-test. Nah, di sini hasilnya adalah hasil t-test, yaitu hasilnya dapat diterima, yaitu nilai post-test lebih besar dibandingkan dengan nilai pre-test sebelum dikasih perlakuan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ustadz. Oke, jangan ditutup dulu. Oh, iya. Supaya nanti bisa dikritisi itu lebih enak. Ya. Oke, silakan ada yang mau menyampaikan, 1-2 orang mengkritisi apa yang disampaikan oleh Himmatul. Azmi mau nyoba. Ya, silakan. Azmi. Tadi dikatakan bahwasanya sampel teknik samplingnya itu menggunakan random sampling secara acak, ya kan, Mbak? Terus sedangkan tasmim rancangan penelitian itu dibilang kuasi, yang mana kuasi yang jenis non-equivalent control group design. Padahal non-equivalent, bukan non-equivalent control group design. Padahal dikatakan di dalam buku Sugiono bahwasanya untuk penelitian itu yang kuasi tidak sampel itu tidak diambil secara random katanya. Apakah? Iya, mohon maaf Mas, ada kesalahannya tadi. Jadi untuk pretest itu digunakan untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang akan dipakai dalam penelitian ini. Jadi nggak dipilih secara acak. Mohon maaf, ada kesalahan. Oke, ketemu 1. Terima kasih Azmi, luar biasa. Ini pentingnya memahami buku penelitian kan gitu ya. Oke, mantap. Ada lagi 1 lagi yang ingin mengomentari? Ayo. Tidak ada. Oke. Pertama, ini masih desain. Namanya desain itu artinya rancangan ya, rancangan desain penelitian. Tetapi tadi Himmatul sudah ada hasilnya, itu berarti sudah melakukan penelitian. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Iya, mohon maaf Ustadz, ini saya menganalisis
yang ada. Jadi sudah punya data dan seterusnya, tapi tidak apa-apa. Tapi maksud saya ini kan rancangan. Jadi kalau kita mau meneliti, kita punya rancangan desainnya kayak apa. Oke, secara umum sudah bagus. Nah, tadi catatan yang penting terkait dengan populasi dan sampel. Karakteristik populasi di situ juga belum disebutkan. Apakah homogen, apakah heterogen, karena ini nanti penting. Ya, nah jenis eksperimen sudah disampaikan dan ini terkait juga dengan pengambilan samplingnya. Jadi betul apa yang disampaikan Azmi. Jadi karena itu kemudian kenapa dalam penelitian itu butuh disampaikan secara detail apa yang akan kita lakukan. Karena untuk mengetahui apakah kemudian hal-hal yang dicantumkan dalam ini sudah sesuai apa belum. Loh, ini kuasi eksperimen, tetapi kepada menggunakan random ini jelas tidak pas. Nah, ini kan bisa ketahuan. Tetapi kalau kemudian nulis eksperimen gitu saja, ini kan membingungkan. Pakai random apa tidak random, nah, ternyata kemudian ini sudah detail. Oke, berikutnya terkait dengan di judul, ya tidak ada problem pada saat menggunakan efektivitas, tetapi karena eksperimen itu ingin menguji pengaruh, maka akan lebih tepat mungkin jika menggunakan pengaruh penggunaan hot potatoes dalam meningkatkan kemampuan kiroah, itu akan lebih tepat. Tetapi efektivitas juga tidak ada masalah. Oke, begitu kira-kira terkait dengan contoh proposal atau desain penelitian sederhana ya. Jadi yang ditulis itu sesungguhnya apa yang akan kita lakukan dalam proses penelitian ini. Jenisnya apa, pendekatannya apa, terus kemudian pengumpulan datanya bagaimana, data yang akan diperoleh itu berupa apa, terus kemudian nanti teknik analisis datanya menggunakan apa. Tadi misalnya uji T, betul uji T. Kenapa uji T? Karena ingin menguji pengaruh antara pretest dengan post-testnya sebelum di treatment dengan setelah di treatment. Tadi sudah ada contoh hasilnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan research and development. Saya minta salah satu yang akan menyampaikan singkat. Siapa? Relawan. Yuk, minggu depan kita pertemuan terakhir insya Allah. Sudah Ramadan belum? Belum ya? Ramadannya hari Sabtu. Siapa yang menyampaikan? Titi silakan. Singkat saja kesimpulan yang sudah ditulis. Baik, Ustaz. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dan metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development. Pengertian metode penelitian dan pengembangan itu sendiri yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi, penelitian dan pengembangan ini bersifat longitudinal atau bertahap, bisa multi-years. Kemudian, langkah-langkah penelitian dan pengembangan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah, yang dimana potensi ini merupakan suatu hal yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Kemudian masalah itu sendiri merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Setelah didapatkan potensi dan masalah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan informasi. Dikumpulkannya informasi dapat digunakan untuk bahan perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Setelah dikumpulkan beberapa informasi, kemudian informasi tersebut kita desain menjadi sebuah produk. Nah, produk ini diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan
untuk menilai dan membuatnya. Setelah desain produk diciptakan, kemudian melakukan validasi desain, di mana validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Setelah itu dilakukan kembali, setelah validasi desain, dilakukan revisi desain, yaitu melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan diketahuilah kelemahannya. Kelemahan tersebut inilah yang selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain ini. Setelah melakukan revisi desain, produk ini diuji coba, yang mana desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dulu, tetapi harus dibuat terlebih dulu sehingga menghasilkan barang, dan barang tersebut inilah yang diuji coba. Setelah uji coba produk, kembali melakukan revisi produk. Setelah direvisi produk tersebut, langkah selanjutnya yaitu diuji coba pemakaiannya. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya, sistem kerja baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. Setelah diuji coba dalam pemakaiannya, langkah selanjutnya yaitu kembali merevisi produk. Yang mana revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji Terima pemakaian, kasih. Lancar sekali. Sampai paham apa enggak? Yang dibaca. Hah? Saya khawatir membaca, iya begitu, iya ya, apa yang maksudnya? Kan membaca, jangan seperti membaca berita ya. Oke, ini sudah tingkat master, saya kira kalau kita menggunakan HOTS, ya pemahaman bahkan sampai mengkritisi itu akan lebih bagus daripada hanya mengetahui, ya apalagi menghafal, remember kan gitu, itu tingkat yang paling rendah. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan terkait dengan research and development. Ya, pertama bahwa research and development ini memiliki karakteristik tersendiri ya dalam penelitian. Karena itu Sugiono menyebutnya dengan terpisah. Dalam judul bukunya kan, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, research dan development, kan gitu. Itu artinya bahwa research and development itu tidak sepenuhnya kuantitatif, tidak sepenuhnya kualitatif, tetapi juga bukan gabungan dari dua itu. Jadi ada karakteristik tersendiri, karena itu kemudian pengarang buku Sugiono tidak cukup kuantitatif kualitatif, di dalamnya ada ini, karena itu kemudian ditegaskan di situ. Ya, ini penting. Oke, yang kedua, lahirnya research and development sebagaimana namanya itu dari bahasa Inggris. R&D. Ya, kita sering menyebutnya campur-campur, R bahasa Indonesia, N bahasa Inggris, D bahasa Jawa. Kan gitu. Kita kan gabung. R&D kan gitu sih. R-nya bahasa Indonesia, N-nya bahasa Inggris, D bahasa Jawa. Kalau Inggris yang betul kan R&D kan gitu sih. Bahasa Indonesia yang betul R dan D kan itu. Tapi kita gabung-gabung, enggak apa-apa lah. Oke. Research and development ini dari bahasa Inggris. Karena itu kemudian pada saat kita mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ya kita harus mengikuti dari sumber yang asalnya. Jadi kalau di sana ada research berarti al-bahas. Kalau di sana ada N berarti wa. Kalau di sana ada development berarti tatwir. Sehingga al-bahas wa at-tatwir. Jadi jangan digabung al-bahas at-tatwiri. Karena beda. Saya makan pisang dan apel. Berbeda dengan saya makan pisang apel. Enggak ada dannya. Itu pisang apel nama sebuah pisang. Ada pisang apel, ada pisang Ambon, ada pisang raja, kan gitu sih.
Saya makannya ya satu pisang aja, tapi kalau saya makan pisang dan apel itu berarti 2. Kalau ada al-bahas wa tatwir ya berarti ada 2. Ada penelitian dan ada pengembangan. Nah, ini penting karena saya lihat di bahasa Arab itu seringkali menyebutnya al-bahas at-tatwiri. Padahal terjemahan dari al-bahas research and development. Jadi menurut saya itu. Oke, karena 2 itu maka ini berarti juga ada 2 gitu loh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Titi mengutip dari Sugiono mengatakan bahwa research and development, penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk menghasilkan suatu produk. Itu 1 poin. Dan ini poin kedua. Ya. Poin kedua, dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, sehingga ada 2 hal. Hal pertama adalah bagaimana menghasilkan suatu produk. Hal yang kedua itu adalah bagaimana keefektivitasan produk tersebut. Sehingga ada 2 proses. Nah, 2 proses ini kalau saya mau kelompokkan kira-kira menghasilkan suatu produk itu adalah proses development, pengembangan, dan menguji efektivitasan produk itu adalah riset, eksperimen. Nah, eksperimen apa kemarin sudah yang barusan juga saya sampaikan, menguji, bukan uji coba, menguji Treatment. pengaruh, menguji efektivitas, kan gitu sih. Nah, berarti kalau ada ini penelitian menguji efektivitas produk tersebut, berarti kan ini eksperimen. Sehingga dalam research and development itu ada penelitian eksperimen. Poin kedua itu. Jadi poin pertama adalah development-nya, mengembangkan, itu artinya menghasilkan suatu produk. Produk apa? Produk bisa berupa bahan ajar kalau kita bicara pendidikan. Produk bisa berupa materi. Produk bisa berupa media. Produk bisa berupa silabus, produk bisa berupa kurikulum, produk bisa suatu sistem, produk bisa model, silakan. Nah, model itu, produk itu setelah dibuat diuji. Nah, uji mulai dari uji tahap 1, uji tahap 2 tadi sudah disampaikan. Kan seperti itu, ya. Ya kan? Nah, uji tahap 1 itu apa? Nah, silakan menggunakan model apa? Apakah model research and development yang dikembangkan oleh Bock and Gold? Apakah model ADDIE, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi? Atau kemudian model Dick and Carey, atau kemudian model yang lain, silakan. Nah, karena 2 kegiatan, maka sesungguhnya research and development itu ya pekerjaannya 2. Tetapi saya heran banyak mahasiswa pasca sarjana PB UIN Malang kok seneng yang 2 daripada 1. Sehingga banyak judul-judul itu semuanya pengembangan, dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada sisa waktu 3 menit kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan. Tidak ada, kelihatannya sudah lelah kuliah dengan Prof, dengan Bu Umi Mahmudah, sehingga nanti kita sambung lebih semangat insya Allah di minggu yang akan datang. Tolong tugasnya. Ustaz. Oke, silakan, sabar saya. Begini Ustaz, kan jenengan yang terakhir barusan juga menanyakan apa yang saya pikirkan. Kenapa kok kemarin saya ikut seminar proposal tesis teman saya yang di Pascasarjana UINSA, kenapa selalu diarahkan untuk ke R&D oleh dosennya, dosen penguji ataupun dosen pembimbingnya. Jadi kemarin skripsi yang kualitatif itu dibantai untuk ganti ke R&D. Nah, itu juga masih membingungkan Ustadz. Bagi kita nanti untuk menyusun tesis sebaiknya seperti apa? Karena rata-rata disarankan untuk R&D Ustadz. Seperti itu. Oke, ya itulah kadang-kadang
kalau kita sudah seneng lalapan itu seakan-akan nasi Padang itu tidak enak, gitu kan? Soto itu tidak enak, rawon itu tidak enak, lalapan saja gampang. Taunya lalapan yang paling enak, pecel ayam paling enak, pecel lele paling. Kira-kira seperti itu. Padahal sesungguhnya ada banyak medan kajian, ya, ada banyak medan kajian pendidikan bahasa Arab. Di 2016 saat saya menjabat Sekpro di PBAS 2 2000 berapa ya? Iya 2016 kalau nggak salah. Keliru 2014. Ya, kemudian 2016 saya dilantik lagi Kapro di PBAS 3. Saya tutup itu judul-judul terkait dengan pengembangan. Betul, silakan yang tanya para mahasiswa yang kuliah di S2 itu tahun 2015-an, di S3 2016-2017 saya tutup pengembangan karena saya melihat sudah jenuh ya, karena saya melihat di perpustakaan saya hitung itu ada sekitar 80 sekian persen judul itu semuanya berkutat tentang pengembangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya Nabila, terus kalau nggak pengembangan apa? Kan gitu. Makanya kita beri salur. Kita beri wawasan. Ini loh yang bisa diteliti. Ada nggak yang meneliti tentang tokoh? Ya, tokoh-tokoh pengembangan bahasa Arab itu banyak studi pemikiran tokoh itu. Karena itu saya membimbing disertasi judulnya Peran dan Kiprah Mahmud Yunus dalam pengembangan bahasa Arab di Indonesia. Jadi disertasi. Kumlot tokoh, kemudian lagi tokoh luar, ya bagaimana pemikiran Syauqi Doef dalam tajdid nahwinya, itu juga tokoh. Terakhir kemarin bagaimana peran dan pikiran-pikiran Kiai Haji Zarkasi Gontor misalnya, itu kan juga tokoh. Ya, silakan tokoh-tokoh di kampung, di halaman, di kabupaten, kota, Bapak Ibu semuanya, ya antum kan juga banyak tokoh-tokoh yang memiliki kiprah penting, pikiran-pikiran cerdas dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Selain tokoh apalagi Ustadz banyak, ya teori-teori tentang pembelajaran juga banyak. Ya ini mungkin belum dibuka tentang itu, kan gitu ya. Bagaimana sih teori-teori pembelajaran bahasa Arab yang membisahkan, yang cepat bisa itu koyo opo sih? Kan itu ya juga bisa. Ya, terus kemudian apalagi kebijakan. Bagaimana sih kebijakan pemerintah A, pemerintah B dalam pengembangan bahasa Arab di madrasah itu, di pesantren itu, di pondok pesantren plus madrasah itu, di perguruan tinggi itu, di sekolah itu kan juga bisa. Ya kan, tidak research and development lagi, pengembangan bosen. Saya yang uji aja bosen. Nah, betul ya, kalau memang asal jadi ya bisa kan gitu. Tetapi kemudian bagaimana mengkaji pikiran-pikiran, mengkaji kebijakan, mengkaji hal lain di luar kelas yang selalu berkutat kepada metode, strategi, media, evaluasi, kan gitu sih. Kan ada di luar itu. Kan belum ada yang menulis tentang pembelajaran berbasis teori A. Belum ada itu. Teori belajar mulai dari kognitif, teori belajar behavior, teori belajar konstruktivisme, teori belajar A, teori belajar B, dan seterusnya. Masih banyak. Begitulah Nabila ya. Oke, karena waktu kita terbatas, nanti bisa kita lanjut minggu depan. Waktunya sudah berakhir ini jam 14.32. Saya lagi nguji disertasi. Kebetulan pembimbingnya saya. Oke, cukup ya. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, mohon maaf. Mudah-mudahan kuliah siang hari meskipun sebentar, sekitar 30 menitan, bermanfaat untuk semua. Nanti kita akan tuntaskan insya Allah di minggu depan sebagai minggu akhir pertemuan semester ini. Nanti akan dilanjutkan oleh dosen kedua. Nakhtatim bikir alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, Ustaz.